Kampung Moskow di peta Bali. Gila guys, gila, betul-betul gila ya guys ya. Mereka mampu membuat Kampung Moskow di Bali, sementara Moskow itu kan ada di Rusia. Namun mengapa mereka membuat Kampung Moskow di Bali ya? Ini apa sih kekurangan dari pemerintah daerah kita? Mengapa begitu lemah seperti ini guys ya? Yakinkah kalau Bali masih milik kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sana. Kali ini kita berjumpa lagi di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Apa kabar Anda semua di sana? Dan tak lupa saya akan menyapa Anda dan mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya ya guys ya. Oke, kali ini rupanya ada satu video yang sangat mengejutkan. Video yang betul-betul membuat saya lebih daripada merinding guys ya. Ini situasi Bali saat ini. Dan memang diakui ya, oleh banyak orang di sana bahwa Bali tidak baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini ada pengakuan dari wanita yang lahir dan besar di Bali ya. Dia di sini mengatakan bahwa di salah satu ya media sosial miliknya, yaitu adalah Instagram dan TikTok miliknya guys ya. Dia mengatakan seperti ini. Bali sedang dijajah. Wow, Bali sedang dijajah ya guys ya. Bali sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan kali pertama aku menulis kisah para warga negara asing. Turis asing yang menjajah Bali. Turis asing yang menjajah Bali. Wow. Penjajahan secara ekonomi dan harga diri. Wow, ini juga ada kaitannya dengan harga diri kita ya guys ya. Harga diri sebagai warga negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan lagi. Mulai dari kelakuan mereka yang seenaknya. Ugal-ugalan di jalan raya. Penampilan tak sopan hingga berbuat emas. Ya guys ya, ini bahaya kalau kita sebut ya. Bahkan mengencingi tempat yang kami sucikan. Wow, ini bukan lagi menjajah ya guys ya, tapi ini lebih daripada menghina ya. Nggak mau bayar sewa, nggak mau bayar salon, restoran, dan lebih galak, lebih sangarnya mereka daripada kita warga lokal. Wow. Dan dia juga mengatakan bahwa seolah kita bangsa miskin, lemah yang tak berdaya, dan tak mampu menindak dan memberi sanksi kepada mereka. Kini muncul nama Kampung Moskow di peta Bali. Gila guys. Gila, betul-betul gila ya guys ya. Mereka mampu membuat Kampung Moskow di Bali. Sementara Moskow itu kan ada di Rusia. Namun mengapa mereka membuat Kampung Moskow di Bali ya? Ini apa sih kekurangan dari pemerintah daerah kita? Mengapa begitu lemah seperti ini guys ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Namanya New Mokkaba dan lokasinya tak jauh dari Dalung ya guys. Mereka buka berbagai usaha dan pekerjaan dengan visa turis. Nah, visa turis ya. Mereka membuka usaha dengan visa turis ya. Pekerjaan mereka beragam, mulai menjadi guru tari, guru yoga, make up artist, dan segala macam ya guys ya. Salah satunya usaha sewa motor. Ini adalah bisnis yang sangat banyak dilakukan oleh warga asing karena modalnya tidak besar ya guys ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Apa saja yang ia katakan? Yakinkah kalau Bali masih milik kita? Mas Menteri Sandiaga Uno bilang warga Rusia dan Ukraina yang bisnis di Bali adalah peluang. Apakah itu benar? Mohon maaf, aku kurang cerdas untuk bisa memahami statement Anda. Jadi statement dari Pak Menteri itu adalah seperti ini guys ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Sandiaga Uno buka suara terkait nama daerah New Moskow. Di peta wilayah Badung menurut dia, memunculkan daerah New Moskow itu tidak biasa menjadi peluang bagi Bali. Hal itu menunjukkan wisatawan asing berkreativitas dan berinvestasi di Pulau Dewata Bali. Wow, apakah itu benar ya guys ya? Karena sikap yang ugal-ugalan ini yang meresahkan warga tempatan ini jadi kesannya sangat berbeda guys ya. Bahkan dampaknya sangat negatif. Oke, di sini juga akan kita saksikan bahwa ada video lainnya terkait tentang penjajahan yang dilakukan oleh warga asing di Bali guys ya. Kita saksikan video itu. Ini dia. Apa yang kita alami di Bali ini sudah sangat darurat, walaupun kita mungkin Sangat darurat sangat nih, Mbak, darurat.
percuma kita ngomong budaya. Terus kita nggak majukan tuh masyarakatnya, memberikan mereka pendapatan secara ekonomi. Kadang-kadang ngomong budaya basang seduk. Kita disibukkan dengan saling menghina di sini keyakinan agama dan lain sebagainya. Sementara mereka sudah sibuk bikin beach club itu WNA itu. Now or never. Makanya kenapa mau bilang dengan tegas, semua calon bupati, semua calon wakil bupati, calon gubernur, jika harus ngelewatin Nilo Jelantik. Karena Nilo Jelantik hari ini adalah satu-satunya representasi masyarakat Bali. Suka atau tidak suka masyarakat Bali harus memahami. Nilo Jelantik adalah satu-satunya pintu keluar kalian. Kalau kita mau Bali itu kita tetap bisa kita jaga. Oh, sampai dia meneteskan air mata ya. Om Swastiastu, kembali Mok Nilo Jelantik. Om Swastiastu, adik Mok Nilo kesayangan. Terima kasih Mok Lo sudah selalu datang ke Jak Bali dan sudah mempromosikan Jak Bali juga. Yang lihat terus kan meripus posting-postingan. Nah, kembali di Bali ini kan terjadi masalah yang sama yang kita bahas sebelumnya. Justru makin parah. Makin Kemudian parah. terutama bule plat R dan ini. Kemudian ada pabrik narkoba sampai kan di Bali. Terus ada investor rencana untuk membangun di tebing pantai di mana itu ya, yang pengerukan itu ya, kemudian di Candi Dase ya. Sempat viral. Nah, kira-kira gimana? Kenapa ya Mok ya? Boleh itu meskipun sudah ada penindakan itu masih aja ada boleh yang seperti itu tuh Mok. Kalau Mok lo melihatnya gimana itu Mok ya? Dan jangan lupa narkoba ya. Oh nah, narkoba. Saya ngobrol dengan salah satu pejabat di Bali yang mereka punya peran juga terhadap turis di Bali kan, ketuanya bahkan ini. Nah, kenapa ya Ji ya di Bali gini Ji? Kenapa bule-bulenya makin parah? Beliau bilang ya karena ada yang backing atau menjamin gitu, menjamin. Maksudnya gimana Ji? Menjamin ya. Dikasih nama nggak siapa yang jamin? Nggak. Di banyak lapisan katanya ada yang menjamin gitu. Entahlah. Nah, kalau lo melihatnya gimana itu, Mbak? Dan karena juga ada kan sebagian kecil yang juga diuntungkan dari adanya buli-buli investor ini. Sebagian kecil, kita bilang sebagian kecil, salah satunya adalah juga pemilik tanah tersebut. Nah, kenapa kemudian terjadi banyak alih fungsi lahan yang tadinya sawah produktif akhirnya dibeli atau disewa oleh si WNA ini, dan kemudian mereka membangun villa misalnya, atau beach club, atau restoran, atau sebuah kompleks ya yang jumlahnya atau ukurannya sangat besar. Dan mereka amenseng ngade adan Bali, kalau tidak ada nama Bali, apa yang mereka mau jual? Ya. Yang mereka mau jual itu adalah eksotismenya Bali, masyarakatnya yang ramah, ada tradisi budaya yang dijaga setiap saat, dari baru bangun sampai kita mati kita jaga adat dan tradisi budaya kita, dan itu digunakan sebagai salah satu dari daya tarik utama oleh si WNA ini. Beneran nggak sih mereka peduli sama Bali? Kalau mereka peduli sama Bali, mereka nggak akan motong tuh pohon yang umurnya ratusan tahun. Terus tebing, ya kan? Tebingnya itu ya. Kalau mereka benar-benar peduli sama Bali, mereka nggak akan membuat unit-unit villa terus dengan tanpa memperhatikan koefisien definisi bangunan. Karena kalau kita punya tanah misalnya 1 are atau 10 are lah, kalau tanah 1 are kan ada kebijakan tertentu. Karena nggak mungkin kan tanah 1 are itu kita bangun setengahnya, pasti ada mungkin nanti untuk carport dan lain sebagainya. Tapi kalau tanah besar misalnya let's say 10 are, ya aturannya adalah setengah dari tanah tersebut itu harus dijadikan ruang terbuka.
Nah, banyak sekali kejadian-kejadian di daerah pariwisata, terutama di Badung. Itu ada rumah, ada villa yang dia tuh tanahnya 10 are, 15 are. Dia sudah bangun rapi-rapi, villanya kecil, kebunnya besar. Di belakangnya orang bangun komplek hotel yang sampai got besar yang seperti sungai itu pun ditutup. Ada kejadian-kejadian. Aliran airnya ditutup. Tidak artinya ditanam gitu ya Mbak ya sungainya? Iya, dijadikan fondasi. Nah, terus kalau misalnya hujan, aliran air yang sudah ratusan tahun itu mengalir, terus dia kemana? Ke rumah yang Pasti. seberangnya ini. Nah, seperti itu. Dan fenomena ini terjadi, Erwin kan pasti melihatlah apa yang kita lakukan bersama-sama ya Win ya. Seharusnya kalau investor itu punya translator, punya penterjemah gitu kan, dia sudah melihat kok galak-galak sekali ya media online ini sama saya ya. Kok satu kali postingan misalnya tentang tebing, satu kali postingan misalnya tentang alih fungsi lahan, satu kali postingan misalnya misalnya tentang pohon ratusan tahun yang kemudian dipotong untuk membuat sebuah komplek villa atau apapun itu dalam hitungan menit itu puluhan media online mempostingnya. Artinya apa? Dan satu pun tidak ada yang mendukung mereka. Mereka sebenarnya harusnya punya satu penterjemah yang mengatakan, kamu 1 lawan 100 loh. Ini 100 media online tentang kamu loh. Padahal kalau dia ikut aturan, dia sayang sama Bali, yang 100 media online ini akan berubah menjadi sekutunya dia. Akan berubah menjadi pendukungnya dia. Wikleng, aduh no, bule no, taat aturannya no, sayang sajan. Coba lihat si Gary Benchim, Sungai Watch. Oh ya. Sengaja nih nguntik iya. Mau dia ke sungai kek, mau dia ngapain kek, mau dia ngangkut sampah kek, mau dia bikin kursi seharga 15 juta kek, sengaja sih ngutang-ngatik iya. Disupport dia. Dia fokus pada bidangnya, pengolahan sampah. Nah, ada nggak orang-orang bule-bule yang di bidangnya masing-masing yang mensupport Bali dengan caranya? Banyak. Mereka yang sudah puluhan tahun di Bali, mereka yang ibaratnya yang tumbuh besar hidup, bahkan pak anaknya cucunya Madanilo mati pun di Bali, itu banyak dan itu kita support. Cuman WNA yang dalam tanda kutip yang bengkung beler ini, nah itulah yang menjadi PR kita. Dan Erwin sukseme niki, makasih banyak sudah memberikan ruang dan waktu untuk Mbok Niluh, untuk setiap Mbok Niluh itu bermaksud menyampaikan kerisauan, sayang Mbok Niluh, cinta Mbok Niluh sama Bali. Erwin selalu menyediakan ruang untuk Mbok untuk bicara. Dan hari ini ya secara politik ya kita sudah sah, sudah resmi diumumkan menjadi salah satu DPD ya dari Berkaca-kaca wakil matanya. masyarakat di Bali. Jadi kita bisa lebih ngegas, kita bisa lebih ngerobok, kita bisa lebih tegas, kita bisa hak imunitas kan Mbak ya. hak imunitas itu kita punya. Kan Mbak sudah sering sampaikan kenapa Mbak maju di DPD adalah untuk bisa punya yang namanya perisai. Ini perisai nih. Gitu loh. Ini perisai. Jadi ada pejabat A nggak suka karena kita nyentil investor B, dia mengkriminalisasi kita, udah nggak bisa. Betul. Kita sama-sama punya surat Garuda itu, gitu kan? Dan ini PR besar. Kenapa? Karena tidak hanya seorang Niluh Jelantik saja yang harus dan bisa mengerjakan, gitu loh. Kita ada 4, DPR RI-nya ada 9, Bupati dan Wali Kotanya ada 9. Mereka juga harus sepakat. Nah, pilkada udah deket nih. Ya, pilkada udah deket. Mereka akan menemui atau kita akan temui mereka satu persatu berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing dari masyarakat di kabupaten tersebut. Kita akan minta mereka tanda tangani kontrak politik dan kita akan sampaikan secara terbuka kepada rakyat Bali. Calon Bupati A menyanggupi untuk melakukan ini. Jangan kajak tangkil di Pura Dalem. Calon Bupati B menyanggupi melakukan ini. Nanti akan menyampaikan secara terbuka dengan kalian. Kita hari ini harus lakukan itu karena tidak ada lagi hari esok. Sekarang anak-anak kita, sebagian dari kita karena alih fungsi lahan tersebut, karena harga harga dari petani
Sudahkah kita membuat petani itu terhormat di tanah kelahirannya sendiri dan mereka tidak tergoda dengan diiming-imingi uang sewa sekian, uang jual sekian, sedangkan petani baru sekali aja petaninya ngomong, kalau mau foto di sawah saya bayar 5.000, diviralin sama konten kreatornya. Ya, ya. Nah, masalah bule ini sebenarnya yang menjadi kendala di Bali itu pemerintahnya atau apa ini? Aparat itu apa, Mbok ya? Aturannya sudah ada, Nah, itu. ya kan? Konsistensi dari penerapan aturan itu yang menjadi PR besar. Nggak, yang pertanyaan saya, Mbok, nggak ada alat untuk mengecek berapa bule yang sudah lebih dari 2 minggu di Bali itu nggak ada? Mbok sudah Alat-alatnya berikan masukan itu sebagai masyarakat sipil, sudah berkali-kali. Masukan-masukan kita itu sampai kita paparkan di Istana Negara. Kita ada pertemuan saat itu, Mbok tidak bisa hadir, jadi melalui Zoom. Dihadiri oleh, kalau nggak salah, oleh Polri, TNI, Kementerian, dan juga kantor staf presiden. Oke. Deputi-deputi beliau. Kita menjadi perwakilan Bali di sana. Ya kan, ada Pak Kakanwil juga. Kita menjadi perwakilan Bali mewakili masyarakat. Mbok sudah sampaikan. Harus dibuat, kalaupun sudah ada, harus dikemas dalam bentuk yang interaktif, yang orang tuh nggak males baca. Kayak gini kan aturan keimigrasian, misalnya mungkin orang kan tapi kalau dia dalam bentuk satu begini, ya kan? Ya. The do's and the don'ts, kedenang be. Sebentar guys. Dan Jadi saya mulai paham nih guys ya. Sebenarnya aturan di Bali itu sudah lama diberlakukan ya, sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku terkait juga tentang keimigrasian warga negara asing yang masuk ke satu kawasan, masuk ke satu negara, termasuk itu negara Indonesia berada di kota atau juga provinsi Bali ini guys ya. Tentu harus taat dengan aturan yang telah diberlakukan. Tapi ternyata mungkin ada penyelewengan karena ini guys ya, warga negara asing di sini dikatakan bahwa ada pembackupan atau juga orang yang melindungi, entah itu dari institusi mana, namun di sini tidak dijelaskan nih guys ya. Intinya warga negara asing itu diberikan fasilitas, diberikan kekuasaan di daerah tersebut, jadi mereka bisa melakukan banyak hal sesuka hati mereka, seingin hati mereka guys ya, seperti itu. Sangat disayangkan. Oke, kita lanjutkan. Itu padahal udah ada seperti itu, kok masih ada aja Nah, jadi kan dalam bentuk apa? Mungkin nggak dibaca mungkin. Ya gitu, kenapa tidak menggerakkan media-media online di Bali? Ajak negak gubernur misalnya, atau dinas pariwisata atau menteri, panggil semua, minta semua media online di Bali dari seluruh kabupaten, Buleleng Info, Jak Bali, Denpasar apa namanya misalnya, atau Badung dan lain sebagainya. Minta semua ketemunya di mana misalnya dengan 100 media. Selamat pagi, selamat siang, berdasarkan masukan dari Mbok Nilo Jelante dan juga komponen pelaku pariwisata, the do's and the don'ts dalam bentuk satu lembar ini. Welcome to Bali, ya kan, misalnya dengan kalimat singkat lah misalnya. If you respect the rules, ya kan? We are your friend. If you don't, ini konsekuensinya. Dia kan pasti penasaran dong. Apa ya hukumannya nah? Jangan begini lambang kayak apa namanya deh? Apa? QR code-nya. Nah, ini begede nih QR code nih. Cekrek. Sing nganggo helm, denda $100. Kalau bikin perusahaan, dendanya deportasi blacklist misalnya selama 10 tahun. Betul. Kalau nggak pakai kamen ke pura, misalnya melalung ke pura, dendanya penjara misalnya 1 tahun misalnya pas deportasi. Kalau mereka sudah baca itu, akan berkurang. Bisa setengahnya berkurang dalam jangka waktu 6 bulan. Dan itu tadi guys ya, berita atau juga video yang baru saja kita saksikan ya guys ya, penjajahan oleh warga negara asing di Bali ya, itu video yang baru saja kita reaksi. Memang situasinya tidak sama seperti dulu. Bali yang sangat asri, yang sangat original, yang sangat dinikmati, yang mana sawah itu terbentang ya, seluas mata memandang di Bali ya, ada banyak
namun sekarang sudah beralih fungsi, berganti menjadi klub, menjadi villa, menjadi apapun itu bangunan besar. Dan pemiliknya adalah warga negara asing yang juga difasilitasi oleh orang dalam. Nah guys, ini sangat menjadi perhatian besar ya guys ya. Apa yang dikatakan oleh Mbok ini tadi ya, ini adalah salah satu konstitusi juga yang telah dikangkangi ya. Dan tentu hal yang sangat tidak wajar, karena itu sudah menghilangkan semua norma-norma agama dan juga budaya yang ada di Bali guys ya. Karena sangat kuat ya, sangat kental budaya yang ada di Bali. Namun ya, itu dapat berpengaruh besar ya akan kedatangan warga negara asing tersebut. Padahal sangat baik ya jika kedatangan warga asing tentu akan meningkatkan devisa negara, meningkatkan nilai jual, nilai produk yang ada di satu tempat ya guys ya, sebagai tempat budaya yang tentu sangat difavoritkan. Namun itu akan dapat berubah ya menjadi sebuah tempat yang sangat kacau, yang sangat mengerikan, bahkan sangat ditakuti oleh banyak orang, dan rasanya tidak ingin datang ke tempat tersebut. Bila hal ini terjadi semakin dalam, semakin luas, semakin membesar, ya, dan tidak ada langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi lagi, ya, mengatasi ini ya, tentu ini akan lebih merajalela dan akan menguasai banyak tempat di Bali. Bahkan itu mungkin di luar Bali pun bisa dapat mencakup ya guys ya, di Lombok ya, di NTT dan berbagai tempat lainnya. Ini sangat disayangkan ya guys ya, mengapa begitu lemah ya, tidak adanya satu tindakan yang pasti. Padahal dari perundang-undangan itu sudah tegas ya, untuk bagaimana warga negara asing ini kita perlakukan ya, bukan mestinya mendewa-dewakan mereka. Sebenarnya hal itu tidak ada dan tidak harus ya guys ya, bahwa di sini mereka lah, orang asing inilah yang harus menaati aturan yang ada di Indonesia. Tapi karena adanya orang dalam, lagi-lagi guys ya, orang dalam ini membuat kekacauan ya, dan juga fasilitas ini guys ya, mereka selalu melindungi turis-turis yang ada di sana. Padahal visanya itu adalah visa pengunjung ya, namun mereka membuat diskotik di sana. Visanya hanya visa pelancong. Mereka bisa buat villa di sana dan berbagai macam lainnya. Suatu hal yang betul-betul menyelewengkan ya, betul-betul tindakan yang tidak semestinya ada di sana. Sebenarnya tidak dilarang bagi orang untuk menginvestasikan uangnya ke satu negara, tapi harus dengan prosedur yang telah diberlakukan, harus taat hukum di negara itu ya guys ya. Jangan bawa kekacauan negara kita, jangan bawa hal huru-hara di negara kita masuk ke negara orang lain. Tentu itu sangat tidak dibenarkan, karena situasi negara kita itu sangat berbeda dengan negara orang lain. Nah, inilah yang dilakukan oleh warga asing. Dia kira sama negara Indonesia itu dengan negara yang dia gali saat ini guys ya. Bahkan itu sangat berbeda, dan itu sangat mencoreng dan merubah citra Bali ya guys ya. Dan jika ini berlanjut dan berkesinambungan, tentu ini akan membawa lebih parah lagi ya. Untuk sebenarnya harus ya, wajib ada perbaikan di sana, wajib ya untuk ditangani lebih serius, agar apa? Bali yang dulu itu hadir kembali, alam yang original, alam yang asli, tentu akan menambah lagi banyak turis yang akan datang ke sana. Ya, kita lihat negara tetangga kita, negara Malaysia, begitu sangat mengedepankan aturan-aturan yang telah diberlakukan, maka mereka telah mencapai sesuatu kemajuan, telah mencapai satu hal yang betul-betul diharapkan ya guys ya. Seperti itu. Itu juga halnya negara kita ya guys ya. Baiklah, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.